Kelompok adalah kumpulan dari dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan bergantung sama lain untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kelompok terbagi menjadi dua jenis, yaitu kelompok formal dan juga kelompok informal. Kelompok formal didefinisikan melalui keberadaan struktur suatu organisasi dengan pembagian tugas secara efektif dan efisien. Kelompok formal ditentukan untuk mencapai tujuan utama organisasi. Gambaran jelasnya untuk contoh ini antara lain adalah pegawai rumah sakit. Dalam proses terbentuknya, pegawai dalam suatu rumah sakit dapat dijelaskan sebagai salah satu kelompok sosial formal. Hal ini lantaran untuk menjadi anggotanya ada peraturan-peraturan tertentu. Selain itu diberlakukan bagi anggotanya untuk bisa terlebih dahulu menjadi pegawai, dokter, staf, apoteker, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok informal. Kelompok informal didefinisikan sebagai kelompok yang tidak ditetapkan secara struktur organisasional. Kelompok ini terbentuk dengan sendirinya atau secara alamiah dalam lingkungan kerja. Nah, untuk gambaran jelasnya, contohnya antara lain antar siswa, yaitu sekelompok siswa duduk di taman bermain dan bergosip satu sama lain. Orang-orang membentuk kelompok karena kelompok merupakan ranah dari teori identitas sosial. Teori identitas sosial adalah sudut pandang yang mempertimbangkan kapan para anggota mempertimbangkan anggota kelompoknya sendiri. Maksudnya yaitu reaksi emosional orang-orang terhadap keberhasilan maupun kegagalan kelompok mereka. Ada 3 karakteristik identitas sosial. Yang pertama yaitu kesamaan. Orang-orang yang memiliki nilai atau karakteristik yang sama pada organisasi memiliki level identifikasi yang lebih tinggi. Yang kedua ada keunikan, karena setiap orang memiliki identitas yang berbeda-beda, sehingga keunikan menjadi suatu ciri bagi setiap orang. Kemudian yang ketiga ada status. Status menjadi identitas seseorang untuk mendefinisikan diri mereka sendiri untuk meningkatkan penghargaan diri. Orang-orang cenderung mendekatkan diri pada orang yang memiliki status sosial yang tinggi daripada orang yang memiliki status sosial yang rendah. Tahap yang pertama adalah tahap membentuk atau forming stage. Tahap pertama ini digolongkan sebagai tahapan ketidakpastian tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok, sehingga para anggota harus melakukan uji coba untuk menentukan jenis perilaku yang dapat diterima. Kemudian yang kedua adalah tahap mempeributkan atau storming stage. Tahap ini merupakan tahap terjadinya konflik antar anggota kelompok. Para anggota menerima keberadaan kelompok tetapi menolak segala hambatan yang dapat mengganggu terbentuknya kelompok, seperti keegoisan dan juga individualis. Yang ketiga ada tahap menyusun. Nah, tahap menyusun norma atau norming stage ini adalah tahapan di mana hubungan yang dekat berkembang dan akan menunjukkan kekompakan. Kelompok akan membentuk dan menyusun norma untuk menjaga keutuhan kelompok. Karena norma akan menjadi batasan tingkah laku anggota kelompok. Kemudian yang tahap keempat adalah tahap mengerjakan atau performing stage. Pada tahap ini, kelompok mulai mengerjakan tugas-tugas yang ada. Struktur kelompok sudah menjadi fungsional, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah tahap membubarkan atau adjourning stage. Tahap ini adalah tahapan akhir pengembangan kelompok untuk kelompok sementara, terutama pada kegiatan yang dilakukan, bukan pada kinerja tugas kelompok. Persepsi atau pandangan kita mengenai bagaimana kita seharusnya bertindak dalam situasi tertentu tentunya akan menghasilkan suatu ekspektasi orang lain mengenai peran yang kita mainkan.
Pasti sudah familiar kan dengan norma? Jadi, norma itu standar perilaku yang diterima dan berlaku pada para anggota kelompok yang mencerminkan apa yang harus dan tidak harus dilakukan berdasarkan suatu keadaan tertentu. Ketika suatu norma sudah disetujui dan diterima oleh kelompok, maka norma akan mempengaruhi perilaku para anggotanya. Perilaku menyimpang di tempat kerja atau yang juga disebut perilaku antisosial atau ketidaksopanan di tempat kerja merupakan perilaku yang bersifat sukarela yang melanggar norma organisasional secara signifikan dan dengan demikian dapat mengancam kesejahteraan organisasi dan para anggotanya. Jadi, status ini peringkat yang diberikan oleh kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Jadi, apa aja sih yang menentukan status? Menurut teori karakteristik status, yang pertama ada kekuasaan seseorang yang dimiliki atas orang lain. Karena mereka cenderung untuk mengendalikan sumber daya kelompok, maka orang-orang yang mengendalikan hasil cenderung sebagai penyandang status yang tinggi. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok. Orang-orang yang memiliki kontribusi sangat penting bagi kesuksesan kelompok cenderung juga memiliki status yang tinggi. Yang ketiga, karakteristik pribadi individu. Seseorang yang memiliki karakteristik pribadi akan dinilai secara positif oleh kelompok. Misal, memiliki penampilan yang bagus, cerdas, uang, atau kepribadian yang ramah. Biasanya memiliki status yang lebih tinggi daripada seseorang dengan atribut nilai yang lebih sedikit. Para individu yang memiliki status yang tinggi seringkali diberikan lebih banyak kebebasan menyimpang dari norma daripada para anggota kelompok lain. Dalam interaksinya, orang yang memiliki status lebih tinggi cenderung lebih sombong. Mereka lebih banyak berbicara dengan bebas, lebih banyak mengkritik, menyatakan lebih banyak perintah. Perbedaan status yang besar dalam kelompok juga berhubungan dengan kinerja individu yang lebih buruk dan keinginan yang kuat untuk meninggalkan kelompok. Besaran suatu kelompok mempengaruhi keseluruhan perilaku kelompok, tetapi pengaruhnya bergantung pada apa variabel independen yang kita amati. Salah satu dari temuan yang paling penting mengenai besaran kelompok adalah pemerasan sosial, yang merupakan kecenderungan bagi para individu untuk melakukan sedikit upaya ketika bekerja secara kolektif daripada bekerja secara individu. Yang menyebabkan pemerasan sosial mungkin karena adanya suatu keyakinan bahwa orang lain di dalam kelompok tidak melaksanakan pembagian mereka secara adil. Ada beberapa cara mencegah pemerasan sosial. Yang pertama, menetapkan tujuan kelompok sehingga kelompok itu sendiri memiliki tujuan umum untuk berusaha maju. Yang kedua, meningkatkan kompetensi interkelompok. Yang ketiga, terlibat dalam evaluasi rekan. Yang keempat, memilih para anggota yang memiliki motivasi yang tinggi dan lebih memilih untuk bekerja dalam kelompok. Yang kelima, jika memungkinkan mendasari imbalan kelompok, selesai bagian atas kontribusi yang unik dan masing-masing anggota. Kekelompokan merupakan keadaan yang mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Hubungan antara kekelompokan dengan produktivitas bergantung pada norma yang terkait dengan kinerja kelompok. Jika norma kualitas output dan kerjasama dengan para pihak tertinggi, satu kelompok yang akan kompak akan menjadi lebih produktif daripada kelompok yang kurang kompak. Tetapi jika kekompakan tinggi dan norma kinerja rendah, maka produktivitas akan meningkat. Tetapi jika lebih rendah dibandingkan dengan kelompok dengan norma kinerja dan kekompakan yang tinggi, jika kekompakan dan norma kinerja keduanya rendah, maka produktivitas akan cenderung turun dalam kisaran paling rendah dan sedang. Keragaman diartikan sebagai sejauh mana para anggota dari suatu kelompok memiliki kesamaan atau berbeda dari satu sama lain. Keragaman terlihat untuk meningkatkan konflik kelompok, terutama dalam tahap awal masa jabatan kelompok, yang mana seringkali menurunkan muara kelompok dan meningkatkan tingkat berhentinya. Salah satu efek timbul dari keragaman ini adalah lini kesalahan. Lini kesalahan atau fault lines adalah misi yang dipandang untuk membagi kelompok menjadi dua atau lebih subkelompok yang didasarkan pada perbedaan individu, misalnya jenis kelamin, ras, umur, pengalaman kerja, dan pendidikan. Materi selanjutnya yaitu pengambilan keputusan kelompok. Kelompok versus individu.
Yang pertama, kekuatan. Pengambilan keputusan kelompok yaitu kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Yang kedua, kelemahan. Pengambilan keputusan kelompok yaitu keputusan kelompok menghabiskan waktu karena kelompok-kelompok umumnya memerlukan lebih banyak waktu untuk mencapai suatu solusi. Yang ketiga, efektivitas atau efisiensi. Keputusan kelompok umumnya lebih akurat daripada keputusan rata-rata individu dalam kelompok, tetapi kurang akurat daripada pertimbangan yang paling akurat. Dalam kecepatan individu lebih unggul. Pemikiran kelompok sendiri didefinisikan sebagai fenomena yang menunjukkan norma konsensus yang meliputi penilaian atas sejumlah alternatif tindakan yang lebih realistis. Sedangkan pergeseran kelompok sendiri didefinisikan sebagai perubahan risiko keputusan antara keputusan kelompok dan keputusan individu yang dibuat anggota dalam kelompok sehingga risiko tersebut menjadi lebih besar. Jadi, bentuk yang paling umum dari teknik ini adalah interaksi kelompok. Interaksi kelompok itu didefinisikan sebagai anggota yang bertatap muka dan mengandalkan kedua verbal dan non-verbal interaksi untuk berkomunikasi. Tetapi, seperti diskusi dari grup tim tersebut menunjukkan bahwa interaksi kelompok sendiri sering menyensor diri mereka sendiri dan anggota individu terhadap tekanan untuk menyesuaikan pendapat. Jadi, ada alternatifnya, yaitu dua alternatif tersebut adalah sumbang pendapat dan teknik kelompok nominal. Jadi, teknik sumbang pendapat ini dapat mengatasi tekanan untuk menyesuaikan pendapat yang meredam kreativitas individu tersebut dengan mendorong setiap dan semua alternatif, sementara menahan kritik dari anggota lainnya. Jadi, caranya itu adalah pemimpin kelompok menyatakan masalah secara jelas sehingga semua peserta memahami tersebut. Terus, anggota kelompok didorong untuk berpikir secara kreatif atau berpikir yang tidak biasa. Bahkan saran paling aneh pun dan semua ide itu dicatat untuk didiskusikan kemudian dan dianalisis. Sumbang pendapat ini memang dapat menghasilkan ide-ide tidak biasa atau ide-ide kreatif, tetapi tidak dengan cara yang sangat efisien. Penelitian secara konsisten menunjukkan individu yang bekerja sendiri menghasilkan lebih banyak ide dari kelompok dalam sesi sumbang pendapat. Sehingga ada lagi teknik yang lebih lebih bagus, yaitu teknik kelompok nominal. Teknik kelompok nominal ini adalah teknik membatasi diskusi atau komunikasi interpersonal selama proses pengambilan keputusan. Jadi kelompok anggota ini semuanya hadir secara formal, secara fisik, seperti pada pertemuan komite tradisional, tetapi mereka bisa berpikir secara sendiri-sendiri. Sehingga pada saat disajikan masalah itu, kelompok ini mengambil langkah-langkah berikut. Sebelum diskusi apapun terjadi, setiap anggota secara independen menuliskan ide-ide tentang masalah tersebut, solusi tentang masalah tersebut. Setelah periodenya selesai, setiap anggota menyajikan semua idenya secara satu-satu. Tidak boleh berdiskusi sampai semua idenya disampaikan. Yang selanjutnya, kelompok mendiskusikan ide-ide itu untuk kejelasan dan mengevaluasi ide-ide tersebut. Setelah itu, yang terakhir, setiap anggota kelompok diam-diam dan secara independen memperingkatkan ide-ide tersebut dengan agregat peringkat tertinggi untuk menentukan keputusan akhir tersebut. Jadi, dari sini keuntungan utamanya dari teknik kelompok nominal itu adalah bahwa ide-ide yang disajikan itu dapat memenuhi tujuan kelompok secara resmi, tetapi tidak membatasi pemikiran independen tersebut, seperti halnya sebuah interaksi kelompok. Penelitian ini umumnya menunjukkan kelompok nominal mengungguli curah pendapat kelompok. Struktur suatu kelompok dapat terlihat dari pola hubungan yang berlaku tetap antara anggota kelompok yang bersangkutan. Pola hubungan ini menimbulkan kecenderungan pada tiap anggota untuk menempatkan diri mereka masing-masing pada tempat yang menurut mereka merupakan tempat yang tepat untuk mereka. Untuk yang pertama, ada hubungan antar status. Jadi hubungan antar status ini, urutan sosial dapat berkembang karena berbagai sebab, namun secara umum dapat dikatakan bahwa status bergantung pada seberapa besar seseorang memberikan sumbangannya kepada kelompok untuk tercapainya tujuan. Seseorang yang merasa mempunyai jasa terbesar
cenderung berusaha mendapatkan status yang tinggi. Susunan status dalam suatu kelompok dan juga dalam suatu organisasi selalu tampil dalam dua wujud, yaitu berupa status formal dan status sosial. Yang terakhir ada status dan pola interaksi manusia. Jadi Visek dan Ofse mengemukakan bahwa tingkah laku atau cara berinteraksi suatu kelompok seringkali memberikan suatu gambaran mengenai struktur status dalam kelompok tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang banyak mendapatkan interaksi dari yang lain biasanya merupakan pimpinan kelompok.